warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat perwakilan dari Kelurahan Bapak Seklur, yang kami hormati Ketua Pokmas Rengganis Ibu Ida Hayati, yang kami hormati narasumber dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Ibu Feni Amalia, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati tiga pilar Kelurahan Kebonsari Kulon, yang kami hormati Ketua LPM beserta tamu undangan. Kami informasikan kepada para hadirin bahwa acara pagi hari ini langsung pada pemateri yang pertama, dan acara seremonial akan kita laksanakan setelah materi pertama selesai. Baiklah para hadirin sekalian, materi pertama akan disampaikan oleh narasumber dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Feni Amalia, Sarjana Ekonomi. Kepada waktu dan tempat kami haturkan. Ini agak ditodong karena harusnya seremonial dulu baru materi, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Yang saya hormati Ibu Ketua Pokmas, Bapak dan perwakilan dari Kelurahan Kebonsari Kulon, serta undangan semuanya, teman-teman KDK. Oh iya, Bapak Ketua LPM, ngapunten. Nggih, teman-teman KDK Karang Taruna ada Bapak Babin juga. Nggih, LPM, Babin, Karang Taruna semua hadir, alhamdulillah. Sepertinya kalau KDK ini 100% hadir semua. Nggih. Dan sebagian sudah pada kenal Pak kalau dengan saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini menjelang siang, meskipun anginnya agak kencang, alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Tetap jaga kesehatan yang terpenting ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini meskipun kegiatan jadwal padat merayap ini sepertinya kebetulan bersamaan dengan jadwal penyaluran bantuan langsung tunai dari BPHCHT, Bu. Alhamdulillah dari 3.600 sekian penerima sekota Probolinggo, dari unsur disabilitas 1.600 sekian. Alhamdulillah sekali, perhatian dari pemerintah Kota Probolinggo untuk teman-teman disabilitas, alhamdulillah bisa tercover seperti itu, okay? Ini insya Allah untuk tahun ini 2 tahap tetap sama dengan tahun kemarin, tapi nominalnya berbeda karena memang untuk sasaran lebih banyak. Gitu. Langsung aja materi, tidak lama-lama. Untuk pelatihannya kapan ini, Bu? Pembuatan pokoknya dada. Nah, hari ini juga. Nah, ini karena ini temanya pembuatan pokak, jadi ini saya ngisi tentang wirausaha aja. Nah, nanti kan kalau sudah pinter buatnya, bagaimana pemasarannya sambil berdiri aja. Kalau duduk nanti kurang seru, gitu. Kita banyak sharing aja, gitu. Biar nanti kalau ada pertanyaan langsung aja. Gitu, Bu, saya izin berdiri, gitu, Pak. Gini, ngapunten. Monggo Pak, sini. Sudah. Ibu-ibu terkait pokak ini sudah pada paham semua, gitu. Pokak itu apa, produknya yang ada di Kota Probolinggo, gitu. Nanti kita tolong slide-nya saya yang kira saya.
Ini rehabilitasi nanti aja. Saya menawarkan produk kami dari dinas sosial nanti. Saya kan harus menawarkan juga, mengasih tahu menginformasikan ke bapak ibu semuanya apa aja yang ada dinas sosial. Ini dulu. Spirit disabilitas. Spirit itu apa, Bu? Semangat, semangat. Alhamdulillah dengan adanya KDK, Ibu izin, dengan adanya KDK ini teman-teman disabilitas yang dulunya hanya di rumah saja, sekarang alhamdulillah bisa kumpul-kumpul dengan sesama meskipun anaknya bukan hanya itu. Kan namanya inklusi itu seperti ini, inklusi ruhnya itu tidak hanya disabilitas. Inklusi itu ya ada dari non, juga ada dari disabilitas. Harapannya apa sih? Harapan itu banyak sekali dari teman-teman disabilitas sebenarnya. Kita menyebutnya difabel, Pak. Izin kalau sekarang tidak menyebut cacat, tidak boleh menyebut cacat, menyebutnya difabel. Difabel juga jenisnya banyak sekali. Ada difabel fisik itu dasar. Difabel mental juga masuk. Difabel mental itu seperti apa? Ada yang anak tunagrahita, IQ di bawah rata-rata. Ada yang namanya ODGJ, yang paling banyak mungkin yang pernah rujuk ke shelter sering ketemu saya. Saya kalau dinas sosial dulu kali ibu wong gendeng, ibu ODGJ, bapak ibu kelurahan pasti nelponnya ke saya. Terkait laporan adanya ODGJ di wilayah jenengan-jenengan ini biasanya sering ngamuk. Nanti jalan-jalan kemana, ketemu di mana, dikirim Satpol PP ke kami. Ini saya ngisinya karena temanya Pokok jadi spirit. Spirit disabilitas berdaya dan berkarya tanpa batas. Monggo lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang sudah 5 kisah inspiratif. Sebenarnya banyak sekali, tapi kami rangkum ada ini. Ini teman-teman dari difabel mungkin pernah dengar juga ada kafe yang khusus untuk tuna rungu wicara di daerah Jakarta itu. Semua pegawainya dari RUI, gitu nggih. Harapannya apa sih teman-teman? Biasanya Bu kalau dari orang tua mungkin ya, kalau ada anaknya yang difabel nggak boleh keluar, malah nggak bisa sekolah, itu jangan, malah kasihan. Nanti ya RUI akhirnya terganggu mentalnya, malah dia antisosial nanti, malah nggak mau ketemu orang, tantrum kalau ketemu orang. Kalau dengan adanya KDK ini jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali teman-teman bisa berkumpul. Itu pengen opo gitu. Apa image-nya kalau dinas sosial mesti bantuan? Sebenarnya tidak. Makanya saya sering menyampaikan dinas sosial itu maju ke bantuan ya wes. Jangan. Dinas sosial itu apa sih? Sebenarnya wadah untuk rehabilitasi sosialnya. Sing awalnya nggak mau keluaran gitu jadi kita bantu, kita gabungkan dengan komunitas-komunitas. RUI itu kalau di kota Probolinggo ada namanya Berkatin. Nah bener ya, Berkatin ya. Terus teman-teman lagi ada namanya komunitasnya untuk HWDI ini masuk, ada yang masuk HWDI dengan wanita disabilitas. Ada lagi Pertuni untuk netra. Ada? Nggak ada ya, jadi banyak sekali, ada 7. Dan jangan lupa yang punya anaknya dengan kebutuhan khusus, ada namanya YAMI, Yayasan Ananda Mutiara. Ikut Bu ya. Alhamdulillah. Jadi dengan komunitas itu harapannya apa sih? Biar kumpul-kumpul gitu anak-anaknya ini. Lanjut, ini Pak. Nah, ini spirit. Apa sih spirit? Memang dalam bahasa Inggris begini. Cuma singkatannya begini. Ya, berjuang untuk keunggulan, P-nya kegigihan, I-nya integritas, respect, saling menghargai. Kami dari non-difabel menghargai difabel juga menghargai kami, saling menghormati. Inovasi, inovasinya apa? Mungkin Pokok ada rasa-rasanya, sekarang kan cuma satu rasa. Mungkin nanti di kemudian hari ada inovasi dari Bu Endang. Pokok rasa strawberry, blueberry mungkin siapa tahu mungkin dari kemasannya biasanya cuma botol seperti ini nanti kemasannya seperti apa, malah bisa impor, kirim, ada ke luar negeri teamwork. Nah ini teamwork, kalau buat sendiri mungkin susah Bu
mungkin terkendala saturasinya, alat-alatnya. Kalau dikerjakan bersama-sama, nanti manajemennya seperti apa? Ini bagian ini pemasaran ada sendiri, bagian produksi ada sendiri. Seperti itu nggih? Lanjut Pak. Nah, mengapa perlu spirit untuk terus berkarya? Mungkin bisa dibaca kalau itu Bu nggih. Di materi ada banyak. Sebenarnya yang bisa mengeluarkan spirit nggih. Mungkin dari awal dari lingkungan dulu. Lingkungan seperti apa? Kalau lingkungan mendukung, ada yang mewadahi, memfasilitasi. Allah teman-teman dari difabel ini, meskipun yang non difabel bisa keluar spiritnya, bisa keluar semangatnya. Oke, lanjut Pak, ini bisa dibaca kalau ini. Nah, ini yang terpenting. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan. Bu, informasi ini untuk pelatihan. Jadi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur itu punya ada beberapa UPT yang ada di Jatim. Salah satunya mungkin pernah dengar yang untuk Rui yang ada di Bangil. Mungkin anaknya saudara yang pernah ikut pelatihan jahit. G. Oh, suami pernah. Ya, berarti menerima manfaat ya. Dapat bantuan mesin jahitnya? Enggak sampai lulus. Oh, enggak sampai lulus ya, berarti enggak dapat. Namanya pelatihan itu harus sampai selesai baru dikasihkan alatnya. Nah, ada lagi Pertuni di mana di Malang untuk tunanetra. Pelatihan untuk tunanetra ada di Malang. Tapi, ya ada tapinya. Itu residensial. Residensial itu seperti apa? Tinggal di sana selama beberapa bulan. Tapi boleh dijenguk. Biasanya nanti kalau boleh dijenguk ya anakku boleh. Oke. Sekali lagi boleh dijenguk, tapi mungkin ada jangka waktunya. Nanti dari sana disampaikan dari ini 1 bulan jangan dijenguk dulu. Nanti setelahnya baru dijenguk. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan pelatihan kan biasanya kalau orang mijet itu ditanya sertifikat, terus sertifikat apa dorong? Nanti digelarkan sertifikat dari sana, dari UPT pelatihannya itu. Terus dapat lagi peralatan perlengkapan untuk memijat dari Dipan, dari alat pijatnya juga dapat. Tapi biasanya orang mikir-mikir, 3 bulan, 6 bulan, kan biasanya ada yang tingkat dasar. Terus naik lagi levelnya ke menengah seperti itu gitu. Nah, pelatihan apa lagi? Ada lagi pelatihan untuk anak-anak. Ini keluar dari wabel ya. Jadi Bu, di Surabaya itu ada UPT untuk anak-anak yang memang kesulitan untuk konsentrasi, kadang sering bolosan, nggak gelem sekolah, itu bisa diusulkan. Tapi di sana ya memang seperti harus ada aturannya, kudu manut, semua seragam juga harus ya. Nanti pelatihannya ada berbagai macam Bu, tidak hanya satu pelatihan, ada yang nanti khusus bengkel, las seperti itu ya. Tapi ya memang itu konsekuensinya anak itu harus tinggal di sana selama 6 bulan. Oke. Nah, setelah pelatihan ini yang di UPT itu ada pelatihan, kita sekarang mungkin sudah pernah mendengar kalau dari teman-teman KDK ULD, produknya di Snaker, DLK, nah unit layanan disabilitas. Sebenarnya saya kemarin peluang untuk teman-teman difabel Bu. Kemarin karena mungkin jarak ya, di sini di mana Bu? Yang pabrik rokok, apa itu? Sampurna di Keraksan. Kan memang ketentuan untuk karyawan, untuk pegawai pabrik apapun instansi apapun sebenarnya 1% dari unsur disabilitas. Tapi mungkin kendalanya karena memang kemarin itu harus perempuan. Di Sampurna itu usia juga banyak yang terkendala. Terus untuk transportasi ke sananya bagaimana? Kemarin itu sebenarnya saya dikasih jatah insya Allah 5 kalau tidak salah untuk teman-teman difabel, karena memang sudah saya share ternyata ya kendala karena transportasi juga, karena hanya perempuan Sampurna. Terus untuk pelatihan lagi di BLK, mungkin pernah dengar kalau ada tawaran untuk pelatihan di BLK dari difabel, mungkin ada yang sudah daftar kok nggak dipanggil-panggil, mungkin terkendala kuota sudah penuh.
Jadi mungkin nanti kalau ada lagi, insya Allah kami share lagi, kami koordinasikan dengan BLK, mungkin dari teman-teman difabel, mungkin bisa dikoordinir di ketua KDK-nya, atau bisa disampaikan ke pilar-pilar kami. Kalau dinas sosial itu pilar-pilar sosial ada namanya PSM, TKSK, mungkin kalau Bursari Kulon PSM-nya Bukas, Bukas, atau sampaikan ke Mas Udin. Usulan-usulan itu monggo diusulkan. Monggo Pak, lanjut. Nah, tujuannya apa? Untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem rehabilitasi vokasional. Jadi vokasional itu apa? Dilatih dulu, baru dikasih alat. Kalau nggak dilatih dulu, keterampilannya, skillnya nggak tahu. Kalau saya ngasal aja, Mas ini langsung tak bawa, wong lanang tak gonang bekel, ternyata malah pintar masak. Banyak itu seperti itu. Makanya potensi-potensi diri itu setiap orang berbeda. Si A, B, C tidak bisa kita paksakan harus bisa ini, bisa itu, tidak bisa. Karena itu kalau sudah bakat sendiri-sendiri gitu. Lanjut. Nah, ini hakikatnya mungkin bisa dibaca sama kreativitas inovasi. Namanya kita menjual produk itu kan harus ada pembeda. Kalau sama, oh ini sih spesial dari produk ini. Nah, mungkin dari kemasannya, dari pemasarannya, mungkin nanti bisa Bu diselipkan. Kalau ini pembuatan kokaknya, mungkin ada nanti pelatihan di kemudian hari caranya, dokumentasinya, fotonya, bagaimana biar menarik, terus itu pemasarannya seperti apa. Sekarang media marketplace banyak sekali sudah. Kalau kita hanya mengandalkan pemasaran di offline, langsung dijual, kalah sama online. Mungkin nanti yang muda-muda bisa bantu yang tua-tua, bagian gawe ini, yang tua-tua bagian produksi, yang muda-muda bagian pemasarannya. Produknya yo ngasal foto, cekrek langsung diposting, ya kalah kena sliding yang lain. Itu harus ada pembedanya, inovasinya. Lanjut Mas. Nah, tujuannya ini mungkin bisa dibaca juga, itu ada jaringan. Kalau nggak ada jaringan, ya nggak bisa ya Bu. Ya apalagi sekarang jual barang itu susah-susah gampang. Satu produk air mineral aja merek brand itu banyak sekali. Jadi bagaimana kita membuat jaringan itu? Kalau bisa ya, kalau memang wilayah dulu per wilayah, nanti pasti ada Bu. Ini Bursari Kulon kono lho pokoke luwih enak. Gitu. Apalagi sekarang Bu ya, gaya-gaya hidup sehat ini hanya tambahan ini. Gaya-gaya hidup sehat itu banyak sekali sekarang. Nah, Kak, saya ini kan satu jenis ini ya. Mungkin di kemudian hari dibuatkan yang less sugar, yang gulanya sedikit. Karena memang iya Bu, karena sekarang itu orang-orang yang pola hidup sehat dia gula itu banyak sekali. Karena yang lain belum ada ini artinya ya, pokok untuk ukuran gula. Mungkin bisa menjadi salah satu inovasi dari teman-teman Bursari Kulon. Mungkin nanti bisa membuat kokak yang less sugar, gulanya sedikit. Gula itu sekarang kalau saya biasanya ke warung es teh tawar gitu lah kan gitu tuh mungkin nanti kemudian hari ada inovasi seperti itu. Lanjut Bu Pak Operator. Ini spiritualnya. Kalau kita sudah berusaha, ikhtiarnya kita, usahanya, kalau kita tanpa meminta pada Sang Pencipta, ya bagaimana? Jadi ya harus seimbang. Intinya seimbang kita tidak Bu. Ya usaha, ya doa. Kan perjuangan dan doa, katanya begitu lanjut. Ya dibaca ini. Nah ini harus ditanamkan di dalam hati dan semuanya di dalam semuanya sudah, saya yakin bisa. Sudah. Ini sudah, kalau wirausaha insya Allah Bapak Ibu semuanya semangat Pak. Jadi tergantung kemauan. Nanti jangan di awal-awal aja semangat. Sesuai sing laku kuwi kok. Jadi beberapa Bu, ada program dari pemerintah kota sebenarnya melibatkan teman-teman dari disabilitas. Jadi karena memang
ketua-ketua aja Bu. Jadi ketua-ketua komunitas yang ada di Kota Probolinggo, komunitas disabilitas itu ada di Kota Probolinggo. Jadi biasanya ada tawaran dari pemerintah kota khususnya Koperindak itu biasanya ada stand khusus teman-teman difabel untuk menjual produknya. Kegiatan semi pro biasanya hari jadi biasanya disiapkan stand di alun-alun ataupun yang ada di stadion. Jadi stand khusus untuk teman-teman difabel. Lagi-lagi ada kendala, opo, kui no. Akhirnya yang terakhir kemarin, akhirnya tidak ada yang ngisi saya emang. Sebenarnya stand itu sudah strategis, paling depan pengunjung itu pasti masuk ke lokasi itu pasti tujuan awalnya pasti di situ. Karena memang gitu. Dari teman-teman itu yang KDK Mbak Sepri biasanya mungkin pernah dengar Mbak Sepri ya, Kanigaran apa? Iya, Kanigaran ya. Kalau Mbak Sepri. Biasanya yang ngisi Mbak Sepri itu terus kemarin saya sampai bantuan dari kemarin produk, salah satu produk menjual olahan dari kelor. Jadi kelor itu berbagai macam Bu, ada yang coklat, mie gitu. Kalau nggak salah tempatnya nilai besar pulau juga. Ya. Iya, punyanya Mas Ginanjar, kakeknya Juragan 99. Moringa, nggih. Moringa pun. Mas Saiful, Kebon Sari Kulon. Oh iya, Mas Saiful ya koordinatornya. Ginanjar itu apanya? Oh iya, betul. Kemarin itu alhamdulillah bisa didukung dari teman-teman Moringa. Jadi untuk standnya, apa kata Moringa yang kemarin mungkin pernah jalan-jalan yang waktu Hadi Pro di alun-alun. Memang tapi yang isi teman-teman Bu difabel. Jadi dari Gerkatin menjual apa, dari teman-teman, dari anak-anak Yami juga jualan juga. Jadi seperti itu. Mungkin nanti kalau memang ada produk dari teman-teman KDK bisa dijual di sana. Disampaikan aja nanti lewat saya, gampang dari kelurahan juga bisa nanti di gedung itu. Nanti insya Allah tapi ya harus serius. Biasanya gitu kendalanya nanti yang jalan itu aja orangnya itu kasihan saya. Sedangkan kegiatan itu kan full. Biasanya 3 hari berturut-turut dari pagi, siang, sore sampai malam. Malah kadang produksi itu malah yang paling ramai penjualan itu paling ramai kan biasanya malam seperti itu. Saya mau menawarkan produk ini yang kedua ini materinya ya terkait rehabilitasi sosial. Monggo Pak, yang materi yang kedua tadi Pak kalau ini sudah selesai kan? Nah, mungkin ada pertanyaannya materi pertama dulu, ibu-ibu tentang wirausaha. Nanti saya lanjut materi berikutnya. Mungkin ada neneknya Denis ini. Di belakang itu neneknya Denis. Bagian sudah ada yang tahu saya kalau ini teman-teman kita. Monggo, ada yang bertanya? Oh, monggo Bu. Terima kasih. Pertanyaan ini terkait dengan wirausaha. Ini termasuk ngapunten perkenalan dulu lari. Nama saya Bu Indah dari Kebon Sari Kulon. Saya kader dari KDK. Nah, ini ada yang saya tanyakan terkait dengan tadi yang istilah dari tuna apa? Nah, di situ itu orangnya memang tidak kelihatan tetapi netra yang Ibu tadi sebutkan ini yang saya tanyakan, ini riwayatnya orangnya sakit tetapi ngapunten dia tidak dari lahir baru ini kendala disabilnya sakit usia kurang lebih 50. Di situ bisakah kalau orang dengan usia sekian untuk mengikuti program yang Ibu sebutkan tadi? Kemungkinan ini bisa membawa manfaat dari keluarga dan Bapak tersebut, karena Bapak itu sesuai yang saya sarankan ini, yang saya ceritakan, Bapak itu tadinya aktif, dia pun bisa pijet,
kemungkinan gimana ini solusinya, mungkin ada arahan petunjuk dari jenengan nggih. Bu Feni, monggo itu yang saya sampaikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Izin. Ini Bu, terima kasih pertanyaannya. Saya mau tanya, Bapak ini netra dari usia berapa? Usia kurang lebih 5 tahun yang lalu. Oh, karena sakit berarti ya. Jadi bukan juga Bapak. ada dari istri perwakilannya. Yang mana? Ya, itu. Itu. Oh, bapaknya. Ya, suaminya. Oh, suaminya. Pekerjaan memang Pijet, bisa pijet. oh bisa juga. Lebih dari 50 apa tidak? Usia berapa, Bu? Karena maksimal gini Bu, 18 sampai 50 tahun. Jadi untuk usia yang mengikuti pelatihan dengan Bu, suaminya 52. Mohon maaf kalau 52 mungkin Sudah ya. tidak. Iya, dianggap tidak produktif mungkin ya, karena memang pelatihannya sendiri membutuhkan waktu yang lama. Karena saya sampaikan itu tidak dari lahir memberikan kesadarannya itu. Kita itu apa kesadaran? Oke, kayak Mas Andi itu kayak Sudah dalam memang kayak Oke, 18 sampai 50. Dan nanti di dalam persyaratan itu Bu juga dilampirkan ada penyakit penyerta Pak. Karena memang pelatihan itu kan kita ini kayak orang mondok, kayak orang diasramakan gitu. Takutnya kalau dia beresiko punya sakit, nanti di sana ada apa-apa, nanti oke. Tapi sudah ada banyak lainnya ya Bu yang pijet ya di Bapak? Banyak. Anu Bu, Apa? suami saya kan enggak bisa melihat. Oke. Jadi saya kasih tugas untuk Gas. muter skuter. Oh, betul ya. Karena skuter itu saya pemasarannya ke hotel, ke orang hajatan, ke kafe dan restoran. Jadi di saat saya itu bekerja, ada bapak yang bantu saya. Iya. dikasih tugas. Sebenarnya Ibu sudah punya usaha loh. Ya, Oke. sudah Iya. Jadi nanti bisa usulannya gini Bu, kalau untuk bantuan jadi gini ya. Nanti saya jelaskan dulu ini program pelayanan rehabilitasi yang ada di dinas sosial, nggih. Jadi saya jelaskan dulu ini, nanti nyambung ke jawaban itu. Oke, saya jelaskan itu dulu. Monggo Pak. Lanjut. Oke. Ih, apa sih rehabilitasi sosial dari tadi Ibu itu lo ngomong rehabilitasi ya? Sambil rehab itu apa? Rehab oma, rehab apa? Memperbaiki untuk lebih baik. Yang awalnya dia pekerjaannya mungkin susah mencari pasarnya, dia mau keluar rumah susah, minder, seperti itu pasti ada. Perasaan-perasaan seperti itu pasti ada. Oke, tidak hanya tentang pekerjaan, anak biasanya anak kecil. Kalau memang tidak ada dukungan ya, dari keluarga, hanya berdiam diri di rumah. Oke. Sedangkan apa? Kalau kita melaksanakan namanya program inklusi, kan kita mungkin bisa faktor inklusi kelompok. Oke. Inklusi itu difabel, non difabel kita bertemu bersama. Kita tidak bisa mengandalkan hanya non difabel aja. Karena jangan kan loh Bu ya, kalau teman-teman difabel, di balik kekurangan ada kelebihan. Karena apa? Allah itu tidak salah menciptakan makhluknya. Oke. Jangan, memang di awal kadang orang tua, ya Allah, kok anak koyong ini. Oke. Semakin kita memikirkan itu, ya semakin pusing Bu. Gak ada solusi. Oke. Harus kita bangkit berubah. Oke. Ya Allah, anakku disekolahkan. Utamanya apa? Sosial dulu, lingkungan terdekat aja sudah. Jangan malah dikurung di rumah. Rehabilitasi itu pemulihan, berfungsi lagi ke sosial. Yang awalnya tidak berfungsi, hanya berdiam diri, menjadi berfungsi. Ikut komunitas KJK, sharing-sharing. Ada kegiatan apa? Kelurahan pasti sekarang ada khusus sendiri untuk disabilitas, teman-teman pasti ya dilibatkan ya Pak. Kalau kelurahan, OPD, salah satunya ini sudah wujud pemerintah kota.
OPD itu juga sudah memikirkan aksesnya. Akses itu banyak sekali, akses kesehatan, akses pendidikan. Sarpras ini masih kompromis ternyata kalau Sarpras. Jadi ada beberapa memang untuk yang pelayanan publik, untuk aksesibilitas tidak miring, tidak semua ada. Masih on proses. Kalau itu kan membutuhkan anggaran. Jadi memang harus direncanakan di tahun sebelumnya. Kalau yang bidang miring, building block itu untuk kita penuntut jalan untuk teman-teman netra. Nggak moro-moro saya usul ada. Oke, lanjut Pak. Nah, rehabilitasi sosial dasar ya itu tadi saya sampaikan, dipulihkan dulu kepercayaan dirinya. Dukungannya siapa? Yang terdekat keluarga. Saya beberapa kali Bu terkait pengaduan adanya ODGJ yang meresahkan di masyarakat. Sebenarnya saya ini beberapa case, beberapa permasalahan itu miris sekali. Memang saya tidak merasakan sendiri. Yang setiap hari merawatkan keluarga, lingkungan sekitar yang setiap hari melihat. Ada salah satu case di salah satu wilayah selatan ini, dia tinggal sendiri. Sebenarnya dia punya keluarga, tapi memang di kakak dia sendiri. Masih punya kakak adik. Setelah dia membuat keresahan, keributan, ya, akhirnya dibawalah Satpol PP ke shelter kami. Setelah kami tracing, kami lihat keluarganya sama, akhirnya ketahuan. Ini keluarganya ini. Yang membuat miris saya, ada salah satu sebenarnya keluarga yang orang mampu, kakaknya. Tapi karena ini dia tidak merasa ini nggak diakoni dulure, tidak mau tahu. Gua enai Bu ya Allah. Ini manusia untuk barang. Dosa mulu ya Allah. Meskipun saya tidak merasakan sendiri, ini bukan saudara saya, bukan keluarga saya. Saya aja yang jauh dari keluarga saya asli Blitar Bu. Mungkin dari logatnya kelihatan ya. Saya asli Blitar. Sing ini kangen dulur, sing bendina ketemu malah disia-siakan, ibaratnya begitu gitu. Gua enake Bu, ndak mesti ngerampang. Ya, sampe dosa. Ono undang-undangi menelantarkan itu ada undang-undangnya. Nek sampai nasab itu tidak bisa dihapus. Ke ujung dunia pun tidak bisa dihapus. Apalagi sekarang serba elektronik ya Bu. Monggo Mas. Bisa dihapus. Jadi ini Bu. Ibaratnya wis ora gelem ngrumat. Wis jadi tanggungan itu negara. Kayak begitu gitu. Sopo sih yang ditanggung negara? Yang benar-benar orang terlantar sampai ngomongnya Mr. X sing nggak duwe identitas itu baru tanggungan negara. Kalau masih punya identitas, masih saya cari itu nasabnya. Siapa pun. Mungkin pernah dengar yang Kebonsari itu. Kalau yang itu akhirnya sekarang saya rujuk ke UPT rehabilitasi yang ada di Sidoarjo. Balai PMKS namanya, punya Dinas Provinsi. Ada tapinya. Ternyata rumah yang ditinggali rumah warisan, lek masalah duit royoan, tapi gak gelem ngrumat. Nah, untuk bilang dari Di rumah ada punya KTP ada. itu bisa tapi ada keluarganya ya dibantu nanti Bu komunikasi sama kelurahan, jadi tidak perlu ODGJ-nya dibawa ke MPP jemput bola ke lokasi. Sekarang fasilitas oke Bu, nggak usah bingung-bingung sampai pengobatan medisnya jiwa ada yang jemput bola kan, puskesmas datang, oke Bu kader nggih, oke sekarang itu dipermudah kan pasti ada solusi. Nah, yang kedua, rehabilitasi sosial lanjut, yaitu tadi lanjutan itu mengembangkan bakat jahit, di melok pelatihan akhirnya dapat mesin jahit. Oke, lanjut monggo. Nah, ini layanan-layanan yang ada di dinas sosial. Oke, Bu, lanjut ini Pak.
Ini juga sudah. Nah, ini tadi monggo Pak Lurah ada di depan, Bu. Pak Camat sepertinya rawuh. Oke, nanti saya skip dulu. Ini jenis disabilitas yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan yang sepuh-sepuh biasanya itu Bu skizofrenia. Skizofrenia itu kayak orang demensia, itu wong pikun. Demensia. Orang sepuh-sepuh lansia jalan kemana-mana biasanya monggo Pak Lurah. Biasanya lupa jalan pulang, kirim ke shelter. Saya cekkan ke Capil, insya Allah ketemu. Lanjut. Ini lanjut sudah. Monggo Pak, lanjut. Ini aja. Nanti berbagai program sambil nunggu Pak Camat. Oke. Oh belum. Lanjut ya. Lanjut ya. Biar selesai Pak Camat datang, seremonial selesai, langsung pelatihan jenengan biar tidak terlalu lama. Ada yang di sini penerima bantuan di BCAT yang sudah ambil ya? Berarti nggak terganggu ya, soalnya nggak boleh diwakilkan. Untuk yang disabilitas berat boleh pengantaran, tapi kalau yang masih bisa ngambil sendiri ya. Sudah oke? Ya, lanjut ya. Jadi ini program pelayanan rehabilitasi sosial yang ada melalui Dinsos PPPA Kota Probolinggo. Jadi permasalahan sosial itu tidak hanya melulu kebantuan. Sekarang hati-hati yang punya anak perempuan atau bahkan laki-laki, karena kita tidak bisa membendung kejahatan di luar sana, pasti ada kesempatan, ada kesempitan. Karena terbaru mungkin 1 tahun yang lalu ada salah satu difabel berulang itu namanya RM, retardasi mental itu EQ di bawah. Jadi memang usianya itu sudah 30 atau 25 tahun tapi seperti anak-anak, masih anak-anak. Nah, seperti anak-anak paling banyak itu mungkin ya di lingkungan ibu-ibu jenengan ya. Gini, aku kan ini bapak-bapak ini yang ada di sini juga ada bapak-bapak. Bapak itu nggak delok iku wong difabel apa non difabel. Yang penting wedok dia ya Allah. Ada kasus seperti itu. Saya pendampingan waktu itu wilayah Mayangan. Dia harus diproses secara hukum. Tapi dia menyampaikannya kan nggak bisa. Anak-anak seperti itu. Oke. Makanya gunanya komunikasi keluarga, ya kita nggak boleh menghambat anak itu, menghalang-halangi anak itu untuk keluar rumah sebenarnya. Tapi tetap harus dimonitor, tetap dijaga, didampingi. Izin Pak Lurah, izin lanjut. Nah ini tadi ada bantuan alat bantu, tadi sudah saya sharing satu-satu. Bantuan alat bantu itu kayak apa? Alat bantu itu macamnya jenisnya banyak sekali. Oke. Kursi roda aja tidak satu jenis loh. Kursi roda itu yang standar itu biasa, yang standar yang sering kita lihat di toko-toko alat kesehatan. Ada yang namanya kursi roda multiguna, itu yang ngapunten ada tempatnya BAB, jadi tidak perlu dibawa kemana. Itu kursi roda multiguna 3-in-1 namanya. Ada lagi kursi roda untuk anak-anak cerebral palsy, kayak Dennis itu harusnya bukan kursi roda seperti itu. Harusnya ada penyangga untuk leher. Ini cerebral palsy ini kan lemas, kaki lemas. Ini nggak bisa kalau nggak disangga. Itu kursi rodanya khusus. Itu pun CP itu ada yang CP anak cerebral palsy itu. Kursi roda CP ada anak dan dewasa. Kadang ini ya masyarakat usul kursi roda. Makanya gunanya kami petugas sosial ini. Kami cek ke lapangan. Sebenarnya kursi rodanya yang dibutuhkan seperti apa? Yang masuk informasi ke kami, usulan alat bantu seperti itu. Monggo Pak Camat ngapunten. Saya lanjut lagi, Pak Camat rawuh nggih, Bapak Ibu. Mungkin nanti pertanyaan yang untuk rehabilitasi sosial di sesi terakhir. Oh, Pak Camat. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Camat Kanigaran Bapak Nur Ali SHMM, yang kami hormati Lurah Kebonsari Kulon Bapak Ikromi Widya Utama SSTP MAP, yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Kebonsari Kulon, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara kegiatan pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Pokmas Rengganis Kelurahan Kebonsari Kulon. Sebelum memasuki acara, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. 4. Laporan Ketua Pokmas Rengganis. 5. Sambutan Camat Kanigaran. 6. Pemberian materi. 7. Sesi foto bersama. 8. Diakhiri dengan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Hayumia dipersilahkan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Anak Kosim. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, kita bertengadah. Semoga di pagi hari ini kegiatan latihan dapat terlaksana dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka sanatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa ta'awatan fil maut wa rahmatan inda maut. Allahumma hawil alana fi isr. Allahumma inna na'udzubika min al-jazzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi ini rahmat-Mu telah Kau siramkan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat Rengganis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada syukur yang tidak kami aturkan kepadamu. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, sehingga manfaat, barokah, dan lain-lain yang dapat kita rasakan untuk bangsa negara, utamanya untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anapasil. Semoga kegiatan pagi hari ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Rangkaian acara selanjutnya laporan dari Ketua Pokmah Rengganis kepada Ibu Ida Hayati. Ningsih waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang melimpah, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir yang jahiliyah ke pola pikir yang Islamiyah. Yang terhormat Camat Kanigaran Bapak Nur Ali SHMM Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Yang kami hormati Lurah Kebonsari Kulon Bapak Ikromi Widya Utama SSDP MAP. Yang kami hormati narasumber dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Ibu Feni Amalia, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Bapak Kapitmas. Yang kami hormati Ketua LPM, Ketua PKK, Ketua KIM, Ketua Karung Taruna, dan para peserta pelatihan dasar olahan makanan dan minuman serta panitia pelaksanaan Pokmas Rengganis. Kami sampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat pembuatan minum dan sirup koka Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Maksud dan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan makanan dan minuman, khususnya pada pembuatan minuman dan sirup koka. Masyarakat mengerti dan memahami tata cara pengolahan minuman, meningkatkan rasa bangga dan menyukai produk olahan minuman, meningkatkan jiwa wirausaha di bidang usaha olahan minuman. Waktu dan lokasi kegiatan hari Senin tanggal 3 Juni 2024 bertempat di Rumah Makan Leduk Dimsum Leduk, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangunarjo, Kecamatan Mayangan.
Sasaran warga Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran Kota sebanyak 30 orang dengan peserta penyandang disabilitas dan perwakilan Karang Taruna. Narasumber Ibu Feni Amalia, Sarjana Ekonomi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu Murtiami Edi dari UMKM Jitu Lestari. Ibu Sri Mei Haryati dari UMKM Jitu Lestari. Sumber pendanaan kegiatan pelatihan olahan makanan dan minuman koka. Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp25.273.500 berasal dari dana alokasi umum anggaran pendapatan belanja daerah Kota Probolinggo pada dana kelurahan tahun anggaran 2024. Penyelenggara kegiatan pelatihan olahan makanan dan minuman koka adalah kelompok masyarakat Rengganis, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Demikian laporan kegiatan ini dan mohon berkenan Bapak Camat Kanigaran untuk memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Hayati. Acara selanjutnya sambutan Camat Kanigaran sekaligus pembukaan dan pemberian simbolis kepada peserta dalam kegiatan pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat. Kepada yang terhormat Bapak Nur Ali SHMM, waktu dan tempat kami aturkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bin Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saya hormati Pak Lurah Kebonsari Kulon, Bonsakul. Bahasa gaulnya Bonsakul. Saya dulu tak ngerti Bonsakul itu apa. Itu Bonsari Kulon. Saya hormati Pak Babinsa, Pak Babinsa Kitmas, Ketua Pokmas Rengganis. Pak jenengan tahu nggak ceritanya, sejarahnya Rengganis itu tahu nggak? Nggak tahu ya, nanti tanya ke saya. Saya hormati narasumber dari Dinas Sosial, Ketua LPM Pak David. Saya hormati Sektur Kebonsari Kulon, Bapak Ibu hadirin beserta pelatihan yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat hadir dalam rangka satu silaturahim. Kedua, mengikuti pelatihan pengolahan makanan dan minuman dari Pokmas Rengganis, Kelurahan Kebonsari Kulon dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya memohon maaf, mengucapkan permohonan maaf karena waktu yang bersamaan tadi ada kegiatan di kecamatan yang dihadiri oleh Bapak PJ Wali Kota Probolinggo beserta dengan beberapa kepala dinas, 5 kecamatan, 5 camat kumpul di sana. Saya mohon maaf, bukannya disengaja, tapi sudah konfirmasi kepada Pak Lurah. Yang penting saya datang ya, meskipun banyak tamu di sana tak tinggal Bu, demi untuk Kebonsari Kulon. Mas. Ditanya sama teman-teman camat, mau kemana Pak Camat? Mau ke paling jadi narasumber. Padahal tidak jadi narasumber. Narasumber itu biasanya mulai nih kok disakoni jajan atau. Jadi kalau saya membuka enggak Pak. Ya mudah-mudahan panitia mengerti lah ya. Artinya bukan itu.
bahwa kehadiran kami di sini selaku kepala wilayah Kecamatan Kanigaran tidak lain tidak bukan adalah untuk mensupport kegiatan ini. Karena kegiatan seperti ini itu sangat bermanfaat sekali buat Bapak Ibu sekalian. Saya sering mengatakan Bapak Ibu dalam kesempatan seperti ini, kalau kecamatan, kelurahan dengan anggaran APBD itu anggaran pemerintah daerah, tidak bisa mengadakan rapat seperti ini terus ono jajani, ono gini, terus di tempat yang seperti ini tak ada ya Pak Lurah ya, tak ada anggarannya. Makanya saya datang ke sini dengan Pak Babinsa, Babin Kapitmas, tenang orangnya. Karena nanti undang di kecamatan, kelurahan, syukur-syukur no air putihnya ya, karena memang tidak ada anggaran. Maka bersyukurlah Pokmas yang ada di Kota Probolinggo, wabil khusus di kelurahan Kebonsari Kulon ini mengadakan seperti ini. Anggaran kayak begini. Percaya enak, mari ini pertanggungjawaban jamin dulu ya. Nah, artinya bahwa panjenengan menyelenggarakan kegiatan ini tempatnya istimewa. Seperti ini istimewa. Kadang di Kompas, kadang di mana gitu ya. Tempatnya karena anggarannya itu 25 juta. Ya banyak loh. Saya rapat itu paling 200 euros. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Izin Pak seperti itu ya. Terutama LPM, Mas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan disia-siakan. Ya, kesempatan yang baik ini, panjenengan insya Allah nanti yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu yang paling penting. Karena yang akan disampaikan oleh narasumber ini, saya kira sudah melalui mekanisme dan ini ya. Jadi gak asal ngomong, enggak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan Pokmas seperti ini sudah berjalan di beberapa kelurahan. Saya sering mengatakan, tolong ya pada Pokmas, ya. Jadi setelah acara pelatihan seperti ini, mari nih Mas lali, jangan. Ya, bawa buku, di fotokopi itu dipelajari di rumah. Oh, caranya membuat minuman poka itu bagaimana caranya? Caranya membuat kue, oh bagaimana caranya? Karena sekarang ini Pak Lurah, Bapak Ibu sekalian, orang berjualan itu sekarang sudah gampang. Saya sering mengatakan, ya, di samping di pinggir-pinggir jalan, coba lihat panjenengan jalan Cokro sampai Teladak Serang. Oh, jualan es teh 2.000, 3.000, banyak sekali. Orang jualan makanan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tergantung bagaimana caranya untuk memberikan pemasaran dan kita menjual. Banyak panjenengan ini sudahlah banyak saingannya ya kan? Oh, banyak saingannya. Oleh karena itu melalui pelatihan sekarang ini bagaimana kiat-kiat untuk menjual, mengolah itu bagaimana caranya? Ya, ada triknya. Karena ibu-ibu, terutama ibu-ibu, nek bapak-bapak mau jarang ya Pak David ya. Ini sering saya katakan. Ibu-ibu saya kira canggih, semua pegang HP ini ya. Ibu-ibu mesti mbak-mbak yang lansia pegangnya HP. Ya, di rumah itu di kamar sama masa itu belanja ya kan, mau hari raya belanja sepatunya anak, beli jajan, beli kue, minuman, semuanya dari HP ini, betul ya Pak ya? Kalau nggak tahu berarti ibu panjenengan istri tidak pernah belanja pakai ini. Ini bojoku sedino ping 4. Saya bagian ngambil yang paket-paket itu saya. Mulai dari sepatu, tas, makanan, minuman, sampai beli sambal pecel itu loh ada, sungguh ini. Dan harganya itu murah, 1 kilo itu 36.000. Rasanya barang saya tahu. Ya ada sambal pecel itu di luar, aku bagian Joko. Nek ning omes gak dadi camat, bocahku iki pembantu nih. Nek ning omes gak ono, camat udah ono ya kan? Tak berlaku, Pak. Saya hormat di Polda, polisi dapur, ya istri itu. Betul. Jadi beli apapun di sini ada, beli pokak, beli Nogosari, semuanya ada diantarkan.
Ya, jadi kalau sampean tidak siap untuk bersaing, ya sudah, wassalam. Belum ini saya katakan seperti itu. Oleh karena itu pelatihan seperti ini, jo opo caranya guys, kemudian ini dan sebagainya yang berkualitas dan bersaing, ojo larang-larang. Dalam setiap momen kegiatan wujudkan, ya wujudkan. Salah satu contoh misal ada kegiatan di kantor kelurahan atau di kantor kecamatan. Nanti kita upayakan Pak Lurah, setiap momen kegiatan di kecamatan, sebentar lagi ada MTQ kecamatan, tingkat kecamatan. Itu biasanya agak ramai. Nanti kami mohon masing-masing UMKM akan mendirikan tenda di sana. Jadi ada 6 kelurahan, ya. Terus dodolan nih, kono aja rebutan. Payu gak payu, pokoknya dodolan di sini. Karena memang ini sifatnya untuk ini pemasaran dulu, biar kenal dulu orang, ya. Podo panjenengan dulu ya, nek ada rabi, kan kenalan dulu. Kalau udah kenalan kan nggak sayang, ya kan? Kenalan dulu baru sayang. Seperti ini, jadi dibayar. Ini rata-rata membuat minuman dan makanan. Minuman aja, yaitu, ya. Jadi variasinya itu harus berkembang. Ojo pokak rasa, jangan nanti yang lain. Kemasannya harus bagus, ya. Kemudian sudah ada PIRT, ya, surat izin dan sebagainya itu penting. Kadaluarsa, makanan-makanan seperti itu. Karena ini gak mono, ya. Nanti hubungannya kalau sudah berjalan dengan UMKM yang ada di KPMP, pemerintah. Ya, nanti narasumber barangkali kita juga menjelaskan, ditegaskan lagi. Kemudian selanjutnya saya bangga apresiasi teman-teman disabilitas ini bergabung. Ada ya? Ya, ini bagus. Ya, karena disabilitas itu harapan kita menjadi produktivitas. Ya, ojo niru-niru sing pinggir-pinggir embong iku males, tidak boleh. Agama melarang seperti itu. Bukannya kita tidak mau memberi, tapi memang aturannya perda dan agama nggak boleh. Kadang-kadang kita itu kan seakan ya, ono wong minta-minta ini ngelap-ngelap kasihan. Sebetulnya itu tidak boleh. Padahal itu pendapatannya disampaikan terus, wakil ya, banyak. Gajinya Pak David kalah be, wah sungguh. Nah aku gajinya gak ono, aku langsung transfer nih Polda, langsung nih Polda. Ya. Jadi disabilitas, ibu-ibu ini kreativitas. Kalau bisa bahannya itu menanam sendiri di lahan-lahan kosong, ya itu ditanam sendiri. Oleh karena itu kreativitas sekarang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sadar tidak sadar, kadang saya juga berpikir bahwa lahan pertanian Indonesia, wabil khusus Kota Probolinggo ini semakin lama semakin sempit. Coba panjangan, terus dikai omah, dikai kantor, dikai ini, habis lahan pertanian. Coba lihat di Kebonsari Kulon, habis. Panjenengan padahal makannya itu setiap hari tetap ya, bisa-bisa bertambah karena ada anak cucu dan sebagainya. Ya, oleh karena itu pendapatan ini sekarang kita alihkan di produk non pertanian. Ya, non pertanian. Salah satunya ini, bagaimana panjenengan itu bisa mengolah makanan menjadi jadi dan sebagainya. Ya, oleh karena itu mulai sekarang kita harus berpikir positif, beralih bagaimana kita menciptakan produktivitas, iso yang menciptakan tenaga kerja, ya, karena sekarang ini lapangan pekerjaan roto angel, ya roto angel. Karena itu melalui pelatihan ini mudah-mudahan nanti bisa berkembang, karena saya tahu Kelurahan Kebonsari Kulon itu termasuk kelurahan yang kaya, sebabnya di situ ada orang kaya. Dan orang kaya itu penting, kan gitu ya. Kaya itu penting, dan kaya itu yang penting ya bersedekah. Nek kaya itu juga awake dhewe akeh tunggalane. Ya, contohnya kayak Pak Lurah ini, ya kayak opo sedekah. Kayak ini sedekah, ya kan? Undang dinsos sedekah, iya kan? Sedekah. Jadi ilmunya ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu tetap semangat, dicatat
nanti apa yang dari rumah dipelajari, bagaimana cara pemasakan dan sebagainya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat, membawa hasil yang bisa berkembang untuk masing-masing keluarga. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan pengolahan minuman dari Pokmas Rengganis Kelurahan Kebonsari Kulon secara resmi dibuka dan dimulai. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nurwalis, saya ucapkan terima kasih. Semoga yang disampaikan membawa manfaat. Selanjutnya simbolis untuk 3 peserta, kami maju ke depan. Sesi foto bersama dengan Bapak Camat. Oh ya, sini berdiri. Pada hadirin mohon berdiri.